Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Wisely, NIM C241900074. Pada kesempatan ini, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman mengenai apa saja bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan analisis DNA. Di sini kita akan mulai dengan alat-alat yang canggih terlebih dahulu. Terdapat mikropipet, timbangan digital, vortex, mini inkubator, hot plate pengaduk, electrophores, UV fluorescent table, PCR machine, dan mini centrifuge. Yang pertama, mikropipet. Kegunaannya adalah mengambil larutan dengan volume tertentu. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu tinggal atur volume yang diinginkan, lalu tekan sebuah tombol dan larutan akan tersedot sesuai kebutuhan. Lalu timbangan digital. Kegunaannya adalah untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Penggunaannya adalah dengan menekan tombol on, memasukkan bahan yang akan ditimbang, lalu tutup pintu timbangan, tunggu angka di layar stabil, lalu jika sudah, catat dan selanjutnya mengangkat objek yang telah ditimbang, bersihkan bekas dari objek. Lalu jika dari teman-teman ingin menggunakan wadah, jadi larutannya dimasukkan ke dalam wadah terlebih dahulu, tinggal dikalibrasi saja dan tekan dengan cara menekan tombol on kembali supaya bobot dari wadah tidak terhitung. Lalu ada vortex, yaitu alat untuk menghomogenkan sampel atau larutan. Cara penggunaannya adalah dengan menghubungkannya dengan arus listrik dan tekan on. Lalu letakkan sampel di tempat memutar. Nyalakan mesin dan atur kecepatannya. Jika sudah selesai menggunakan, tekan off dan copot aliran listrik dan pastikan keadaannya seperti sedia kala. Mini inkubator merupakan alat yang memiliki fungsi untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Cara penggunaannya adalah menghubungkannya dengan arus listrik dan menekan tombol on. Atur suhu yang diinginkan. Tekan start. Masukkan sampel ke lubang yang setelah mencapai suhu konstan. Jadi, masukkan sampel yang ingin dikonstankan suhunya ke dalam alat. Setelah selesai melakukan inkubasi, ambil sampel dari mesin dan copot aliran listriknya dan pastikan alat bersih seperti sedia kala. Selanjutnya terdapat hot plate pengaduk. Fungsi dari alat ini adalah mengaduk, mencampur, menghomogenkan, dan memanaskan larutan kimia dengan bantuan medan magnetik. Cara penggunaan alat ini adalah dihubungkan terlebih dahulu dengan arus listrik. Lalu letakkan gelas piala yang berisi larutan kimia. Selanjutnya putar pengatur panas untuk menyesuaikan suhunya. Lalu masukkan alat pemutar ke dalam gelas piala dan putar pengatur putaran untuk menyesuaikan putarannya. Alat ini mengandung magnet, sehingga prinsipnya adalah menggunakan bantuan dari medan magnet untuk memutar alat tersebut sehingga larutan kimianya tercampur. Jika sudah selesai, maka putar semua pengaturannya ke 0. Dan putuskan dari arus listrik dan pastikan kembali dalam keadaan sedia kala. Lalu ada elektrofores. Fungsi dari elektrofores adalah memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat vibrasinya dalam sebuah medan listrik. Cara penggunaannya adalah dihubungkan terlebih dahulu dengan arus listrik dan tekan on. Selanjutnya buka tutup dan masukkan gel agarose, tuang TAE hingga merendam gel agarose. Lalu masukkan sampel ke dalam sumur, tutup dan atur waktu dengan tegangannya, tekan start, lalu ambil sampel yang sudah diproses dan pastikan alat dalam keadaan sedia kala yaitu bersih. UV fluorescent table. Fungsinya adalah menampakkan DNA atau RNA pada sel agarose. Cara penggunaannya adalah dihubungkan terlebih dahulu dengan arus listrik, letakkan agarose di meja UV, tekan tombol on, dan jika sudah selesai, tekan tombol off dan ambil agarosnya. Jangan lupa untuk membersihkan meja dengan mengeringkannya. Lepaskan penghubung listrik dan pastikan alat berada dalam kondisi sedia kala. Ada PCR machine yang memiliki fungsi untuk mengamplifikasi gain. Cara penggunaan dari alat ini adalah dihubungkan terlebih dahulu dengan arus listrik dan tekan tombol on. Pilih amplification dan masukkan program yang diinginkan. Buka tutupnya dan masukkan sampel ke dalam mesin. Tutup, lalu tekan start. Jika sudah selesai, maka tekan finish. Ambil sampel yang sudah diproses dan lepaskan aliran listrik dan pastikan keadaannya seperti sedia kala. Mini centrifuge berfungsi sebagai alat pengendap, pemekat, dan pemisah larutan dengan densitas yang berbeda. Cara penggunaannya adalah terlebih dahulu menghubungkan ke arus listrik dan tekan on. Buka kedua lapis penutup alat, masukkan tub yang berisi larutan ke dalam mesin. Atur kecepatan yang diinginkan dan durasinya juga. Dan jika sudah selesai pemutarannya, keluarkan sampel dan lepaskan sambungan listrik serta pastikan keadaan alat sesuai dengan sedia kala. Selanjutnya kita akan mengetahui alat-alat
yang dibutuhkan. Yang pertama, kita akan ada yang namanya mikropipet. Tipnya ya teman-teman, tip mikropipet. Lalu ada gelas piala, ada spatula, ada box tip mikropipet, tempatnya tip mikropipet yang ada sebelumnya. Lalu ada microvessel, lalu ada GD column, ada cooler box, ada dry ice, ada juga cetakan gel. Selanjutnya juga ada bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan analisis DNA. Ada TAE, tris asetat eta, yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Ada DNA leader, ada loading dye, ada DD-H2O, dan kegunaan dari TAE ini adalah sebagai buffer saat proses elektroforesis. Loading dye berfungsi menambahkan densitas pada DNA. DD-H2O berfungsi mengencerkan primer yang akan dibahas setelah ini. Ada primer juga, DNA shield, plate, dan TAQ-PCR. Primer berfungsi membatasi fragmen DNA yang akan diamplifikasi. DNA shield berfungsi mengawetkan sampel. Dan plate berfungsi menempatkan sampel saat proses sequencing. Ada fluorescent juga. Ada proteinase K, GBT buffer, dan ethanol absolute. Fluorescent berfungsi membantu pemancaran sinar UV. Proteinase K berfungsi merusak protein dan mengikat lipid. GPT buffer akan membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Ethanol absolute akan mensterilkan hal yang dibutuh untuk disterilkan. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman jadi makin tahu tentang apa yang diperlukan ketika ingin melakukan analisis DNA. Sampai jumpa.